Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya di channel Satoto yang membahas informasi-informasi ringan seputar tanaman padi ya. Jadi hari ini saya akan mencoba merespon beberapa pertanyaan dari tayangan-tayangan sebelumnya, dan mohon maaf mungkin belum bisa semuanya karena satu dan lain hal. Jadi mungkin akan saya bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama seputar sistem tanam, jajar legowo dan varietas dan lain-lain. Kemudian sisanya nanti di tahap kedua, mudah-mudahan ya. Jadi pertama saya akan baca dulu sesuai dengan yang tertulis di dalam chat yang ditanyakan oleh kawan-kawan ya. Yang pertama pertanyaannya begini nih, pada MT1 tahun lalu saya udah coba dengan sistem Jarwo 41 25 kali 20 kali 40 dan hasilnya meningkat jika dibandingkan dengan sistem tanam biasa ya, musim tahun lalu nih. Tetapi pada MT1 tahun ini saya berencana menanam sistem Jarwo 21, jarak tanam 20 kali 20 kali 40 tanpa sisipan. Menurut Om, lebih baik dikasih sisipan apa enggak nih? Wah, terima kasih ya, saya masih muda dong dipanggil Om ini. Jadi gini, Mas, Pak atau Nak ya Om, di prinsip legowo itu kan sebetulnya hanya dua, tanda kutip hanya ya, meningkatkan populasi dengan harapan, nah kalau populasinya meningkat, hasilnya meningkat gitu kan. Prinsip kedua adalah memudahkan pemeliharaan, karena ada legowo, ada satu jarak tanam yang kosong, itu akan lebih memudahkan pelaku, petani ataupun siapapun untuk melakukan pemeliharaan tanamannya, melakukan aplikasi pupuk, melakukan aplikasi pestisida, penyiangan dan lain-lain. Itu. Tetapi ada hal lain di luar itu yang mesti kita perhatikan juga, yaitu tingkat kesuburan dari tanah yang kita gunakan ya. Jadi kalau kurang subur itu strongly recommended, artinya apa? Sangat kita anjurkan dilakukan sisipan. Karena kalau kurang subur pasti anakannya dikit ya, itu perlu dikompensasi dengan sisipan sehingga populasinya meningkat. Kalau tidak ada sisipan, tanahnya kurang subur, nanti anakannya sedikit, populasinya rendah, jadi ada kemungkinan hasilnya rendah ya. Jadi kalau tanahnya subur boleh atau tidak harus dilakukan sisipan, dengan catatan populasi tidak terlalu rendah gitu ya. Ya, yang akan dicoba di sini kan Jarwo 21, jarak tanam 20 20 40, artinya 20 20 40 tanpa sisipan. Ini kalau ada sisipan kan 20 10 40 gitu ya. Ini tidak ada sisipan. Jadi karena tidak ada keterangan lahannya bagaimana ya, alternatif pilihannya dua itu Pak tadi. Jadi kalau kurang subur mau nggak mau harus sisipan, tapi kalau tidak subur boleh tidak melakukan sisipan, dengan catatan populasinya jangan terlalu rendah gitu ya. Mungkin itu yang pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua nih, beralih ke varietas ya. Saya sengaja mohon maaf tidak menyebut ini karena pasti yang menanyakan akan ingat ya kalimat pertanyaannya ya. Jadi yang kedua adalah sebagai berikut.
Varietas padi untuk dataran tinggi ya dan sering hujan. Padi apa yang bagus? Nah, pertanyaannya begitu. Nah, ini pun karena terlalu umum akan saya jawab umum juga ya. Saya tidak tahu dataran tinggi itu berupa sawah atau lahan kering itu ya. Karena memang varietasnya berbeda untuk kedua ekosistem tadi. Jadi kalau itu yang dimaksud adalah sawah di dataran tinggi, ada beberapa pilihan ya. Yang pertama mungkin bisa dicoba Sarinah. Sarinah ini agak lama. Dulu kita coba di Garut, bisa mengira-ngira ketinggian Garut kira-kira ya bisa. Kalau di dalam deskripsi Sarinah ini bisa sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut gitu ya. Jadi itu pilihan pertama untuk sawah dataran tinggi. Pilihan kedua adalah Inpari 27 dan Inpari 28. Ini dulu kita coba di agak jauh di Jambi sana, di Kabupaten Kerinci. Kerinci itu mungkin waktu itu lokasinya lebih dari 1000 ya, 1000. Karena di dalam deskripsi kedua varietas ini bisa ditanam pada ketinggian sekitar 900 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Itu kalau sawah. Nah, kalau dataran maksud saya kalau lahan kering mungkin sebaiknya dipilih di antara padi koko atau Inpago yang memang diperuntukkan untuk dataran tinggi. Dalam hal ini ada dua pilihan, yaitu luhur 1 dan luhur 2. Ini diambil dari bahasa Sunda. Luhur itu artinya tinggi ya, jadi tinggi untuk dataran tinggi. Untuk lahan kering dataran tinggi kita ada dua pilihan, yaitu luhur 1 dan luhur 2. Oke, sudah dua pertanyaan. Pertanyaan ketiga, kembali lagi ke Jarwo nih. Terima kasih Pak Prof. Izin Prof, kalau tanam Jarwo 51 dalam kurung 30 kali 30 kali 50, apakah masih ideal? Mohon maklum kami pemula. Jawabannya mirip-mirip dengan yang pertama tadi. Jadi prinsip legowo kan tidak bergeser dari dua itu ya, meningkatkan populasi dengan melakukan penyisipan. Dan karena ada legowo itu bisa mempermudah pelaku untuk melakukan pemeliharaan. Nah, karena di sini yang akan digunakan adalah jarak tanam 30 kali 30 kali 50, maka ini tentu tidak ada penyisipan ya. Kalau ada penyisipan pasti 30 kali 15 kali 50. Jadi di sini tidak ada penyisipan ya. Jadi bisa dikira-kira lah ini untuk hal ini tidak dilakukan penyisipan. Oke, sudah 3 pertanyaan ya. Sekarang pertanyaan keempat ini. Untung Sukamandi hari ini mendung jadi nggak panas. Pertanyaan keempat, bergeser dari sistem tanam. Pertanyaannya sebagai berikut. Untuk kandungan silika dalam batang padi, apakah bersifat genetik atau bukan? Apakah perlakuan pemberian silika pada tanah sawah akan meningkatkan kandungan silika dalam batang yang mempengaruhi kerebahan tanaman? Terima kasih Prof. Sepertinya pertanyaan ini sudah saya respon melalui chat lihat di tulisan gitu ya, untuk mengkonfirmasi saja, meyakinkan bahwa itu jawaban saya itu ya. Kalau saya ngomong kan pasti itu jawaban saya ya. Ya, sekedar untuk melengkapi. Begini, jadi kita belajar atau kita analogikan dari beberapa kandungan mineral atau kandungan kimiawi senyawa dari varietas padi. Saya ambil contoh kandungan ZN ya. Kita kenal Inpari IR Nutrizing, itu ZN-nya tinggi.
atau Impago 13 Fortis itu juga ZN-nya tinggi, tetapi tidak semua varietas punya ZN tinggi. Ya, di samping ZN ada juga beberapa varietas itu punya kandungan gizi yang tinggi ya, Fe ya. Itu pun berbeda-beda antar varietas. Nah, berdasarkan data tersebut saya menduga silika pun akan demikian, artinya antar varietas berbeda. Dan kalau ini berbeda-beda, ada variasi antar varietas, itu sifatnya genetis ya. Kemungkinan besar itu genetis. Pemberian silika pada tanah sawah akan meningkatkan kandungan silika apa enggak? Itu kan pertanyaan Bapak begitu ya. Bapak benar bahwa ini tidak sepenuhnya langsung bisa meningkatkan kandungan silika di dalam tanaman. Tetapi pada umumnya senyawa atau bahan atau apapun yang mengandung silika itu tidak diberikan ke tanah tetapi lewat daun. Jadi ada kemungkinan lebih cepat dan sedikit banyak juga akan meningkatkan kandungan silika di dalam tanaman. Dengan harapannya pemberian silika itu bisa juga mengurangi resiko roboh untuk varietas-varietas tertentu. Ya. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya kembali ke varietas ini. Untuk varietas padi umur genjah ada yang disebut potensi hasil ton per hektar dan rata-rata hasil ton per hektar. Potensi hasil dan rata-rata hasil ini untuk berapa kali panen per tahunnya, Pak? Nah, pertanyaannya gitu. Jadi ada potensi, ada rata-rata. Ini diambil dari data berapa kali panen. Jadi kalau mau jujur akan sangat sulit ya, tanda kutip tidak mungkin untuk mengetahui potensi sebenarnya dari varietas padi. Ya, sangat-sangat susah sekali. Tetapi informasi ini penting, perlu kita ketahui potensinya berapa sih. Nah, oleh karena itu kita mengadakan kesepakatan. Kesepakatan yang kita ambil, yang bisa kita anggap bahwa itu adalah potensi varietas, adalah hasil tertinggi yang pernah dicapai oleh calon varietas tersebut pada saat diuji dalam uji multilokasi dari 8 lokasi minimal ya. Jadi dari 8 lokasi itu yang tertinggi berapa? 11 kah? 10 kah? Nah, itu yang kita ambil sebagai potensi hasil dari galur atau dari varietas yang bersangkutan. Itulah kemudian kita tulis di dalam deskripsi. Jadi hasil tertinggi yang pernah dicapai. Untuk rata-rata hasil seperti saya katakan tadi bahwa uji multilokasi itu 8 lokasi, maka dari hasil dari 8 lokasi itu kita rata-ratakan ya, dan itulah yang kita pakai sebagai rata-rata hasil atau hasil rata-rata. Boleh jadi yang tercantum di dalam deskripsi itu berbeda dengan kenyataan yang di lapangan, karena memang boleh saja budidayanya berbeda, lokasinya lebih subur, budidayanya lebih bagus, tidak ada cekaman hama penyakit, tidak ada cekaman lingkungan, pasti potensinya akan muncul ya, bahkan mungkin lebih tinggi. Jadi itu yang dimaksud potensi hasil dan rata-rata hasil ya. Oke, berikutnya masih sekitar varietas. Manakah yang benar, varietas atau kultivar untuk menyebut benih ya? Ya, ini dua-duanya benar Pak ya. Tergantung apa kita mau menyebut yang mana, karena kultivar itu sebenarnya adalah kepanjangan dari cultivated variety, artinya varietas yang sudah dibudidayakan ya. Jadi secara umum itu varietas, tapi kalau udah dibudidayakan ada beberapa kelompok atau beberapa orang menyebut itu kultivar. Tapi sebenarnya dua-duanya adalah sama.
Jadi kita bisa menyebut varietas, bisa juga menyebut kultivar, nggak masalah. Oke, berikutnya ini tentang benih ya. Yang bertanya pasti ingat kalimat-kalimat pertanyaannya sebagai berikut. Maaf Prof, saya ada 2 pertanyaan. Label benih ada 4 ya. Label kuning, label putih, ungu, dan biru. Setiap kami tanam dari label putih sampai label biru, terus terjadi penurunan hasil. Tolong dijelaskan. Kemudian yang kedua, benih padi hibrida yang berlabel biru atau benih sebar, kenapa hasilnya lebih tinggi dari keempat label di atas ya. Yang pertama dulu, betul bahwa yang klasifikasi benih yang masih kita anut sampai sekarang itu label kuning untuk benih penjenis atau breeder seed, kemudian putih itu untuk benih dasar BD atau FS foundation seed, kemudian label ungu itu untuk benih pokok ya SS stock seed, dan label biru itu untuk ES extension seed atau benih sebar. Ada apa humor gitu, bercanda untuk benih pokok ini ya. Benih pokok itu beda dengan kalau itu dibalik, pokoknya benih itu itu beda. Kalau pokoknya benih itu tidak termasuk dalam klasifikasi ini. Jadi mestinya ini secara teoritis, kelas benih apapun yang Bapak tanam sepanjang varietasnya sama ya, varietasnya sama, perlakuan budidayanya sama, lokasinya juga sama. Musim boleh aja berbeda, MT1, MT2, tapi di situ di lokasi yang sama, varietasnya sama, kemudian budidayanya sama, maka mestinya tidak ada penurunan hasil ya. Jadi tidak sepenuhnya, boleh itu kemungkinan terjadi, bisa ya. Tidak selalu berarti bahwa kelas benih yang lebih tinggi itu hasilnya lebih tinggi. Tidak, sepanjang varietasnya sama maka hasilnya juga akan sama gitu ya. Kalau bisa mau keterangan yang lebih detail lagi, saya ada tulisan mengenai ini, perbedaan kelas benih dalam kaitannya dengan produktivitas. Kemudian yang kedua, Pak, benih hibrida kan benih sebar, kenapa hasilnya tinggi? Nah, disinilah letak keunggulan hibrida ya. Meskipun kelas benihnya ES, apalagi tadi bahwa ketiga kelas benih itu tidak ada bedanya. Kalau hibrida itu unggul karena ada fenomena heterosis yang tidak ada pada padi inbred. Itu hanya ada di benih F1 saja, sehingga heterosis ini itu hanya ada di hibrida. Heterosis ini adalah bisa diterjemahkan atau didefinisikan secara sederhana adalah kecenderungan F1 ini untuk tampil lebih bagus, lebih baik dibanding kedua ketuanya. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya, masih seputar varietas ini. Pertanyaannya seperti ini. Saya beberapa kali menanam varietas Inpari 6JT di musim yang berbeda, dengan hasil tertinggi dicapai pada waktu musim kemarau ya. Tanam awal bulan Juli, mencapai 12,3 ton per hektar pada tahun 2017. Varietas apa saja yang memiliki potensi produktivitas yang setara? Selama ini menurut pengalaman kami yang mendekati Inpari 32. Untuk giliran varietas, karena di tempat kami dalam 1 tahun panen 3 kali ya. Maksudnya gini, Inpari 32 ini untuk gilir varietas karena
pada umumnya di tempat Bapak ini bisa panen 3 kali ya. 3 kali setahun itu kan 365 dibagi 3 berapa tuh, 100-an sekian ya. 100 ya, saya kira masih banyak pilihannya ini. Jadi kalau apa namanya umur 100-110 gitu masih banyak, itu bisa tiga kali. Sepanjang apa namanya pengairannya terjamin. 3 kali itu ada terus air apa enggak, kemudian hamanya terjaga, terkendali, karena siklus tidak terpotong, sepanjang tahun bisa tersedia makanan. Jadi tidak ada jeda, tidak ada tidak ada bro gitu ya, sehingga ada selalu makanan. Pasti serangganya juga akan selalu nyaman-nyaman aja. Nah, termasuk juga diantaranya adalah serangga-serangga hama ya, penyakit juga seperti itu. Oleh karena itu mungkin pertimbangannya tidak hanya umur ya, tetapi juga karakter lain, terutama untuk keunggulan ketahanan hama penyakit. Nah, kalau itu kita gabungkan, mungkin bisa dicoba beberapa, di samping Inpari 32 tadi ya. Inpari 32 kan lebih ke arah HDB nih, dia kekuatannya, keunggulannya ditahan kresek ya. Bisa juga untuk berikutnya itu Inpari 33 yang lebih ke arah wereng batang coklat. Bisa juga Cakrabuana. Cakrabuana ini genjah, jadi bisa menghemat lagi waktu untuk dipilih varietas lain yang umurnya agak lebih panjang lagi gitu ya. Atau Inpari 47 untuk wereng coklat, atau Inpari 48 itu untuk belas. Bisa juga Mantap, bisa juga diantara Cakrabuana itu seangkatan dengan Pajajaran dan Siliwangi. Ketiga-tiganya itu oke, seimbang lah itu ya. Jadi pilih salah satu di antara juga bisa. Mungkin itu tidak perlu saya sebutkan semua ya, karena di kelompok ini banyak pilihannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Berikutnya mau tanya Pak, padi untuk lahan tada hujan atau rawa yang pH tanahnya rendah apa ya Pak? Nah, pH rendahnya ini sampai berapa Pak? Kalau rawa itu kan biasanya ini enggak rawa ya. Rawa itu biasanya kan 3 sampai 4 ya. Kalau ekstrim sampai 2 gitu ya sepertinya agak susah kita menyarankan beberapa varietas. Yang pertama untuk lahan tada hujan dulu nih. Tada hujan saya kira saya pernah menyebut di tayangan beberapa tayangan sebelumnya ya. Ada Inpari 42, ada Inpari 43, kemudian ada juga Cisaat. Itu mungkin bisa dipilih di antara ketiga varietas itu untuk sawah tada hujan. Kemudian yang untuk pH rendah ya, rawa pada umumnya itu bisa dipilih dari kelompok Inpara ya. Ada Inpara 1, 2, 3 sampai Inpara 10 ya. Itu rata-rata punya toleransi terhadap kondisi rawa, termasuk diantaranya adalah pH rendah. Oke, kemudian untuk kali ini berikutnya adalah saya kira pertanyaan terakhir untuk sekarang ya. Pertanyaannya adalah apakah budidaya padi gogo dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Jarwo, Prof? Sangat bisa Pak. Kita pernah mencoba di daerah Kebumen dulu, ada Largo namanya ya. Largo itu singkatan dari larikan gogo gitu ya. Waktu itu dicoba beberapa varietas Inpago di sana, termasuk juga varietas hibrida IPA 8, karena
IPA 8 ini bapaknya adalah Padi Gogo TB 490 ya. TB itu Taman Bogo, itu satu lokasi yang sering dipakai untuk menyeleksi galur-galur lahan kering Padi Gogo. Jadi Padi Gogo bisa diterapkan pada sistem Jarwo. Mungkin itu dulu respon saya. Mudah-mudahan lain kali bisa kita sambung lagi ya. Semoga bermanfaat dan tetaplah berkarya untuk pangan Indonesia. Terima kasih.